Selamat datang di video pembelajaran transformasi geometri bagian rotasi. Materi ini akan disajikan oleh Nikadek Dwi Utami dan Ninengah Merta Arianti. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas meliputi pengertian rotasi, sifat-sifat rotasi, rotasi dengan titik pusat 0,0, rotasi dengan titik pusat A, B, dan komposisi rotasi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian pergi ke pasar malam? Bukan pergi ke pasar pada malam hari loh ya, melainkan pasar hiburan yang biasanya ada di malam hari dan lokasinya di tanah lapang dekat pemukiman warga. Nah, jika kalian datang ke pasar malam, kalian akan menemukan beragam wahana permainan. Salah satunya adalah komedi putar dan juga biang lala. Nah, gerakan berputar pada komedi putar, biang lala, roda sepeda, maupun jam dinding merupakan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih rotasi itu? Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar atau merotasikan titik tersebut sejauh alfa dengan titik tertentu sebagai pusatnya. Untuk lebih memahami tentang bagaimana rotasi terjadi, coba kalian perhatikan rotasi pada roda di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan rotasi titik A pada roda terhadap titik B yang merupakan pusat roda, di mana theta merupakan sudut rotasi, yaitu sudut yang terbentuk dari besarnya rotasi yang terjadi. Nah, sudut ini bisa berupa sudut positif maupun sudut negatif, di mana theta positif ketika titik tersebut dirotasikan berlawanan arah dengan jarum jam dan bernilai negatif apabila dirotasikan searah dengan jarum jam. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mempelajari tentang rotasi, yaitu titik pusat rotasi, kemudian besar sudut rotasi, dan juga arah sudut rotasi. Lalu kita akan belajar tentang bagaimana sifat-sifat dari rotasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana suatu bangun datar sebelum dan sesudah dirotasikan. Ternyata bentuk maupun ukuran dari bangun datar tersebut tidak berubah ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat rotasi terdiri atas: yang pertama, bentuk benda sebelum dan sesudah dirotasikan tetap sama. Kemudian yang kedua, ukuran benda sebelum dan sesudah dirotasikan juga tetap sama. Nah, demikian tadi mengenai pengertian dan juga sifat-sifat rotasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rotasi pada titik pusat 0,0. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi rotasi dengan titik pusat O 0,0. Jadi, untuk lebih jelasnya, saya akan berusaha memberikan gambaran dengan menggunakan gambar ini. Jadi, misalkan kita memiliki titik A yang berada pada koordinat X, Y, kemudian dirotasikan hingga membentuk titik baru, yaitu A aksen yang berada pada koordinat X aksen, Y aksen, maka peristiwa rotasi ini dapat dituliskan menjadi A, X, Y dirotasikan sejauh alfa dengan pusat 0,0 akan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks cos alfa negatif sin alfa cos alfa kali matriks XY. Jadi untuk menentukan X aksen, Y aksen kita dapat menggunakan formula ini.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal. Jadi di sini, tentukan bayangan titik D 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat 0,0. Jadi, di sini kita punya titik C yang berada pada koordinat 3,1, kemudian akan dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan Y aksennya. Jadi Y aksen itu berada pada koordinat aksen Y aksen yang dapat dicari dengan formula ini. Jadi matriks cos alfa negatif sin alfa cos alfa kali XY. Nah, karena titik ini dirotasikan berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudutnya adalah sudut positif, sehingga X aksen Y aksen sama dengan matriks cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali matriks 3, 1. Kemudian cos 90 derajat itu sama dengan 0 dan sin 90 derajat itu sama dengan 1, sehingga negatif sin 90 derajat itu sama dengan negatif 1. Kemudian di sini 1 dan di sini juga 0. Kemudian di sini 3, 1 dikali, sehingga diperoleh X aksen Y aksen itu sama dengan negatif 1 dan Y aksennya itu sama dengan 3, sehingga hasil bayangan titik D telah dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0 itu adalah titik Y aksen yang berada pada koordinat negatif 1,3. Nah, demikian mengenai rotasi dengan pusat O0,0. Untuk rotasi dengan pusat PA,B akan dijelaskan oleh rekan di utama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rotasi dengan titik pusat PA,B. Nah, misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A, X, Y, yang akan dirotasikan sebesar alfa. Ini merupakan sudut rotasinya dengan pusat A, B, dan akan menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, hal tersebut juga dapat kita tulis dengan A, X, Y kita rotasikan dengan titik pusat A, B sebesar alfa, maka akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, titik A yang dirotasikan dengan sebesar alfa dengan pusat A, B menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen dengan aturan, di mana di sini aturannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A Y min B ditambah AB, di mana AB ini merupakan pusatnya. Jadi pusatnya yaitu A, B. Ini merupakan pusatnya. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4. Nah, pembahasan yang pertama, berarti koordinat titik C 3,1 ini akan dirotasikan dengan R dengan pusat 2,4 sebesar 90 derajat. Kemudian kita dapat tuliskan A 3,1 dirotasikan dengan titik pusat 2,4 sebesar 90 derajat akan menghasilkan C aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Mohon maaf di sini salah, di sini kan ada titik C 3,1, berarti harusnya di sini juga titik C. Selanjutnya akan menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A Y min B ditambah AB. Nah, kita sekarang substitusikan titik-titiknya.
Berarti di sini kan alfanya berapa? Di sini kita tahu bahwa alfanya yaitu 90 derajat. Kita substitusi, kita ganti semuanya. Setelah itu x-nya berapa? Ini merupakan x, y. Berarti di sini yaitu a, b-nya. Sehingga 3 dikurang 2, 1 dikurang 4, ditambah 2, 4. Selanjutnya, cos dari 90 derajat yaitu 0, cos dari min 90 derajat yaitu negatif 1, kemudian sin dari 90 derajat yaitu 1, dan cos dari 90 derajat yaitu 0. Kita kalikan dengan 3 dikurangi 2 yaitu 1, dan 1 dikurangi 4 yaitu negatif 3 ditambah 2, 4. Nah, berarti kita bisa kalikan dengan perkalian matriks. 0 dikali 1 yaitu 0, kemudian min 1 dikali min 3 yaitu 3, 0. Berarti jadi didapat 0 ditambah 3 yaitu 3, sudah tepat. Kemudian 1 dikali 1 yaitu 1, ditambah 0 dikali negatif 3 yaitu 0, berarti hasilnya itu 1. Kemudian kita jumlahkan dengan 2, 4, sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 3 ditambah 2, 1 ditambah 4 yaitu 5, 5. Jadi hasil bayangan titik C adalah C aksen 5,5. Nah, di sini masih terdapat kesalahan, seharusnya 5,5. Selanjutnya yaitu mengenai komposisi rotasi. Nah, komposisi rotasi ini terhadap titik pusat O 0,0, di mana A, X, Y kita rotasikan pertama dengan titik O sebesar alfa. Nah, kita rotasikan dulu sebesar alfa, akan menghasilkan, berarti di sini bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dari sini kita rotasikan kembali sebesar beta, akan menghasilkan bayangan A aksen aksen yaitu X aksen aksen, Y double aksen. Dengan kita bisa langsung merotasikan komposisi ini dengan cara menjumlahkan sudutnya. Berarti sudutnya di sini sudut rotasinya alfa ditambah beta. Kita ganti X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali X, Y. X, Y itu merupakan titik pusat yaitu 0,0. Kemudian komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini dia akan dirotasikan terlebih dahulu sejauh alfa sehingga menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, kemudian dirotasikan kembali sebesar beta sehingga di sini akan dihasilkan A double aksen dari X aksen aksen, Y double aksen, seperti itu. Atau kita bisa tuliskan bahwa X double aksen dikurang P, Y double aksen dikurang Q sama dengan cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta dikalikan dengan X dikurang P, Y dikurang Q, di mana P dan Q ini merupakan titik pusatnya. Kemudian untuk lebih memahaminya, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1, dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Nah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya, kemudian kita substitusikannya. Dimana tadi P-nya yaitu 2,1. Nah, berarti kita udah tahu di sini
P-nya yaitu 2,1, di sini tinggal substitusi saja. Kemudian alfanya tadi 110, betanya 70. Nah, X-nya yaitu 3, Y-nya 4, P dan Q-nya 2 dan 1. Kita jumlahkan, cos-nya jadi cos 180 dan di sini hasilnya itu 1 dan 3. Setelah itu cos 180 yaitu min 1, sin 180 yaitu 0, min sin 180 0, dan cos 180 yaitu min 1. Kita kalikan dengan menggunakan perkalian matriks sehingga didapatkan min 1 dan min 3. Kemudian setelah itu berarti kita akan dapatkan X aksen min 2 sama dengan min 1. Berarti X aksen sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya Y aksen dikurang 1 sama dengan min 3. Berarti Y double aksen, mohon maaf tadi ada yang Y aksen, Y double aksen. Y double aksen berarti ya, kita sepakati pakai Y double aksen sama dengan min 3, negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Nah, koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dilanjutkan dengan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1 adalah A double aksen 1, negatif 2. Oke, berarti sampai sini sudah kita dapatkan, cukup mudah bukan? Kemudian mungkin beberapa soal lagi. Garis L 4x min 2y sama dengan 3 kita rotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Tentukan persamaan garis hasil rotasi garis L. Nah, jadi di sini kita selipkan juga untuk tentang rotasi untuk garis. Nah, di sini X aksen, Y aksen dikurang P dikurang Q. Sampai ini merupakan rumus umumnya. Kemudian kita masukkan P dan Q yaitu 2,1. Dan tadi besar alfanya yaitu 90 derajat. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi 01 min 1 0, X min 2, Y min 1, X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 1 sama dengan 0 ditambah 0 dikali X pasti 0 ditambah 1 dikalikan dengan Y plus 1, Y min 1. Jadinya kan kalau ini kita ubah hasilnya yaitu min Y plus 1. Dan juga sama untuk yang di bawahnya. Sehingga nanti kita akan hasilkan 0 ditambah min Y ditambah 1, X min 2 ditambah 0 dengan kesamaan matriks. Sehingga kita dapatkan X aksen min 2 sama dengan min Y plus 1. Berarti di sini kita dapatkan Y sama dengan min X aksen ditambah 1 ditambah 2, yaitu Y sama dengan min X aksen ditambah 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai X-nya. Y aksen min 1 sama dengan X min 2. Min X sama dengan min Y min 2 ditambah 1. Min X sama dengan min Y aksen dikurang 1. X sama dengan Y aksen ditambah 1. Kita udah menemukan juga nilai X-nya. Baru kita substitusikan ke persamaan garis sebelumnya. Mohon maaf, jadi kita substitusi dengan persamaan garis sebelumnya. 4 X aksen ditambah 1. Terus 2 Y-nya kita ganti sama min X aksen ditambah 3 sama dengan 3. Sehingga didapatkan 4 Y aksen ditambah 4 ditambah 2 X aksen dikurang 6 sama dengan 3, yaitu hasilnya 4 Y aksen ditambah 2 Y aksen ya sama dengan 5. Seperti itu. Demikian tadi pemaparan mengenai materi transformasi geometri bagian rotasi. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih.